Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak dimana saja berada. Mudah-mudahan sahabat ternak masih diberi kesehatan dan diberi kekuatan di tahun 2022 ini. Karena dunia peternakan pada saat ini sedang berduka dengan kemunculan berbagai macam penyakit. Beberapa bulan yang terakhir, dunia peternakan dihebohkan dengan kemunculan penyakit virus jembrana yang menyerang sapi Bali. Dan pada akhir-akhir ini di bulan Mei ini kita dihebohkan dengan kemunculan penyakit PMK yang telah menyerang di beberapa kabupaten di Jawa Timur, kemudian di daerah Aceh Tamiang. Mengapa kita harus waspada terhadap penyakit PMK? Karena penyakit PMK dapat menyebar sangat cepat mengikuti arus transportasi daging dan ternak yang terinfeksi. Kemudian menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, penurunan berat badan permanen. Pengendaliannya sulit dan kompleks karena membutuhkan biaya vaksin yang sangat besar, serta pengawasan lalu lintas hewan yang ketat. Negara Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau, ratusan pelabuhan besar dan kecil, sehingga rawan penyelundupan ternak, bahan asal hewan yang berasal dari luar. Penyebab virus PMK yaitu virus tipe A, famili Picornaviridae, genus Aptovirus. Masa inkubasinya yaitu 2-14 hari sejak hewan tertular penyakit sampai timbul gejala penyakit. Adapun hewan-hewan yang rentan diserang oleh PMK ini yaitu sapi, kerbau, unta, gajah, rusa, kambing, domba, dan babi. Cara penularannya pun kontak langsung maupun tidak langsung dengan hewan penderita atau droplet deleran hidung, serpihan kulit. Kemudian vektor hidup terbawa oleh manusia dan lain-lain. Kemudian bukan vektor hidup terbawa oleh mobil, angkutan, peralatan, alas kandang, dan lain-lain. Tersebar melalui angin daerah beriklim khusus mencapai 60 km di darat dan 300 km di laut. Adapun gejala klinis yang tampak pada sapi yang terkena PMK ini yaitu vireksia atau demam mencapai suhu 41 derajat Celcius, anoreksia, tidak nafsu makan, menggigil, penurunan produksi susu yang drastis pada sapi perah untuk 2-3 hari. Kemudian menggosokkan bibir, menggertakkan gigi, lerena mulut, suka menendangkan kaki disebabkan oleh vesikula lepuh pada membran mukosa hidung dan bukal serta antara kuku. Setelah 24 jam, vesikula tersebut ruptur atau pecah setelah terjadi erosi. Kemudian vesikula juga bisa terjadi pada kelenjar susu. Proses penyembuhan umumnya terjadi antara 8-15 hari. Komplikasi erosi di lidah, superinfeksi dari LAC, mastitis, dan penurunan produksi susu permanen. Myokarditis, abortus, kematian pada hewan yang muda, kemudian kehilangan berat badan secara permanen, kehilangan kontrol panas. Untuk itu, para peternak diminta selalu waspada terhadap penyebaran penyakit PMK ini. Karena penyakit PMK sudah menyebar luas di beberapa daerah di Jawa, kemudian di Aceh, di Sumatera. Adapun berbagai macam pencegahan terhadap penyakit PMK ini. Yang pertama dengan pencegahan dengan cara biosecurity, perlindungan pada zona bebas, membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas, dan pelaksanaan surveillance. Kemudian pemotongan pada hewan terinfeksi, hewan baru sembuh, dan hewan-hewan yang berkemungkinan kontak dengan agen PMK. Kemudian disinfeksi aset semua material yang terinfeksi, perlengkapan kandang, mobil, baju, dan lain-lain. Kemudian memusnahkan bangkai, sampah, dan semua produk hewan yang ada pada area yang terinfeksi. Kemudian tindakan karantina. Pencegahan dengan cara medis yang pertama yaitu vaksin virus aktif mengandung adjuvan.
Kemudian kekebalan 6 bulan setelah 2 kali pemberian vaksin. Sebagian tergantung pada antigen yang berhubungan antara vaksin dan strain yang sedang mewabah. Untuk daerah bebas Indonesia, pengawasan lalu lintas ternak, kemudian pelarangan pemasukan ternak dari daerah yang tertular. Adapun cara pengobatan dan pengendalian, yang pertama pemotongan dan pembuangan jaringan tubuh hewan yang terinfeksi. Yang kedua, kaki yang terinfeksi diterapi dengan kloramfenikol atau bisa juga diberikan larutan kuprisulfat. Kemudian injeksi intravena preparat sulfadimidin juga disinyalir efektif terhadap PMK. Selama dilakukan pengobatan, hewan yang terserang penyakit harus dipisahkan dari hewan yang sehat. Di kandang karantina terpisah dari kandang yang sehat. Kemudian yang kelima, hewan tidak terinfeksi harus ditempatkan pada lokasi yang kering dan dibiarkan bebas jalan-jalan, serta diberi pakan cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang keenam, pada kaki hewan yang sehat diolesi larutan kuprisulfat 5% selama 1 minggu, kemudian setelah itu diterapi dilakukan seminggu sekali sebagai cara efektif untuk pencegahan penularan penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi ini. Untuk itu, khusus pada peternak kita, untuk selalu waspada terhadap penyebaran penyakit PMK ini. Bila menemukan berbagai ciri yang tampak, agar segera melapor ke Dinas Peternakan setempat atau menghubungi petugas peternakan yang ada di wilayah tersebut.